Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisrina Marniastri. NIM saya yaitu 2488201033. Saya mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun ajaran 2024-2025 di Universitas Darul Maarif Indramayu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai aneka kendala menyimak dan perilaku menyimak dalam mata kuliah pembelajaran menyimak dan memirsa yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu upaya menyimak tepat guna. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar menjadi penyimak yang lebih tepat guna. Di antaranya yang pertama yaitu kembangkan kemauan menyimak. Tanpa niat yang kuat, seorang akan sulit menjadi penyimak yang baik. Yang kedua, menyimak lebih lama. Semakin lama menyimak, semakin banyak pengetahuan yang bisa diperoleh. Yang ketiga, menyimak lebih sering. Keterampilan menyimak akan meningkat dengan latihan yang terus berulang. Yang keempat, menyimak dengan respect, yaitu menghargai pembicara, membantu kita lebih fokus dan terbuka terhadap informasi baru. Yang kelima, menyimak dengan umpan balik, yaitu dengan membandingkan informasi yang disampaikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang keenam, hindari penilaian prematur. Jangan terburu-buru menyimpulkan sebelum pembicara selesai berbicara. Kemudian yang ketujuh, menyimak dengan tenang. Hindari prasangka dan kegelisahan agar bisa memahami informasi dengan baik. Yang kedelapan, menyimak secara analitis, yaitu dengan memisahkan informasi penting, analisis, lalu simpulkan secara logis. Yang kesembilan, hindari sikap defensif. Jangan menyimak hanya untuk membela diri, tetapi untuk memahami perspektif lain. Yang kesepuluh, minimalkan prasangka dan stereotip. Bersikaplah terbuka terhadap ide-ide baru tanpa prasangka. Yang ke-11, perhatikan tanda nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, dan nada suara pembicara yang bisa memberikan makna tambahan. Lalu pembahasan yang kedua adalah kendala dalam menyimak efektif. Beberapa hambatan internal yang dapat mengganggu aktivitas menyimak, di antara lain yang pertama, keegosentrisan, yaitu hanya fokus kepada diri sendiri yang membuat sulit menerima perspektif lain. Yang kedua, keengganan terlibat. Menyimak membutuhkan partisipasi aktif, bukan hanya pendengar pasif. Yang ketiga, ketakutan akan perubahan. Menyimak seringkali berarti membuka diri terhadap ide-ide baru. Yang keempat, menghindari pertanyaan. Takut bertanya dapat menghambat pemahaman yang lebih dalam. Kemudian yang kelima, terlalu puas dengan tanda simpatik. Mengangguk ataupun tersenyum bukan berarti memahami isi pembicaraan. Yang keenam, pertimbangan prematur. Menilai sebelum mendengar seluruh isi pembicaraan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketujuh, kebingungan semantik. Perbedaan makna kata atau intonasi bisa menyebabkan salah interpretasi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah perilaku dalam menyimak. Terdapat dua jenis perilaku utama dalam menyimak. Yang pertama itu menyimak faktual. Menyimak faktual adalah kegiatan mendengarkan dengan tujuan memahami dan menangkap fakta, konsep, serta informasi yang disampaikan oleh pembicara. Dalam menyimak faktual, penyimak berfokus pada isi ataupun materi pembicaraan tanpa terlalu memperhatikan aspek emosional ataupun subjektif dari pembicara. Dalam menyimak faktual, ada 4 keterampilan khusus, yaitu yang pertama, kita harus melibatkan diri secara total pada situasi komunikasi. Yang kedua, kita harus menguasai seni atau kiat pembuatan catatan yang tepat. Yang ketiga, kita harus mencari serta menganalisis sarana-sarana penunjang yang diutarakan oleh sang pembicara. Yang keempat, kita harus mencari pola organisasi dan struktur seluruh sang pembicara. Menyimak faktual seringkali digunakan oleh wartawan, mahasiswa, guru, dan hakim. Yang kedua adalah menyimak empatik. Menyimak empatik adalah kegiatan mendengarkan yang bertujuan untuk memahami isi pesan sekaligus perasaan, sikap,
dan emosi pembicara. Ada beberapa perilaku yang dituntut dalam kegiatan menyimak empatik. Di antaranya, pertama, memperhatikan isyarat-isyarat nonverbal. Yang kedua, menempatkan diri pada posisi orang lain. Dan yang ketiga, memusatkan perhatian pada pesan, bukan pada penampilan. Lalu ada beberapa cara untuk melakukan menyimak empatik. Di antaranya pertama, buatlah catatan-catatan dari butir-butir utama. Yang kedua, pikirkan dan renungkanlah kemungkinan adanya cara-cara lain untuk menunjang ide utama sang pembicara. Yang ketiga, cari dan dapatkanlah cara-cara yang telah dipakai oleh pembicara untuk mengorganisasikan atau memberi struktur terhadap penampilannya. Pembahasan yang keempat yaitu meningkatkan perilaku menyimak. Beberapa langkah khusus untuk meningkatkan keterampilan menyimak, terutama bagi peningkatan perilaku menyimak, diantaranya yang pertama, menerima keunikan pembicara. Setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Yang kedua, memperbaiki sikap, yaitu dengan menghindari berpura-pura menyimak dan meningkatkan kesadaran diri. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu dengan memilih tempat yang minim gangguan. Yang keempat, menunda penilaian. Jangan terburu-buru menilai sebelum memahami isi pesan secara keseluruhan. Yang kelima, meningkatkan teknik mencatat, yaitu dengan membuat catatan yang terstruktur dan fleksibel. Kemudian yang keenam, menentukan tujuan menyimak. Tentukan fokus, apakah memahami konsep utama atau mencari informasi spesifik. Yang ketujuh, menggunakan waktu secara bijak, dengan menghindari melamun. Tetap fokus pada pembicaraan. Yang kedelapan, menyimak secara rasional, yaitu dengan mengendalikan reaksi emosional agar tetap objektif. Yang kesembilan, berlatih dengan materi sulit. Hal ini akan menantang diri untuk menyimak materi yang lebih kompleks dan akan meningkatkan keterampilan. Baiklah, kesimpulan dari materi ini adalah menyimak efektif memerlukan kemauan, perhatian, dan keterlibatan aktif. Hindari penilaian prematur dan perhatikan tanda nonverbal. Kendala seperti keegosentrisan dapat menghambat pemahaman. Terdapat dua perilaku menyimak. Yang pertama adalah menyimak faktual untuk informasi akurat dan empatik untuk memahami perasaan pembicara. Peningkatan keterampilan menyimak dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan berlatih dengan materi yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.